Kiai itu nggak ingin terkenal. Nggak ingin terkenal Kiai itu pada dasarnya. Nggak ada iklan telah dibuka pendaftaran baru masalah takofah dengan biaya sekian. Nggak ada, datang sendiri. Kalau ada orang kok anti pesantren, ya berarti orang radikal lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat TVNU dimanapun berada, dalam serial Santri Menggugat ini kita telah menghadirkan Yai Said Aqil Siraj, biasa dipanggil Buya. Kali ini kita akan membahas soal gerakan-gerakan yang menurut versi saya, bahwa dalam istilah saya itu upaya-upaya untuk mendegradasi kiai dan pesantren. Ini terjadi atas tayangan Trans 7 kemarin, mulai dari kasus pesantren Al-Khazini dan kemudian menyambung kepada tayangan Trans 7 dalam Expose Uncensored yang lebih mendegradasi dan mendiskreditkan dunia pesantren, termasuk juga kiai yang pada akhirnya berimbas kepada Nahdlatul Ulama secara umum. Untuk itu kami TVNU akan membahas dengan sosok yang sangat saya kagumi, saya muliakan dan juga saya takdimi, Yai Said Aqil Siraj. Yai, kita mulai percakapan tentang gerakan-gerakan ini. Silakan, Yai sempat silakan menayangkan pernyataan dari Mekah Al-Mukarramah waktu itu, dan langsung secara well defined gitu, secara terdefinisikan bahwa ini adalah gerakan yang dimotori oleh kelompok-kelompok radikalis, ekstremis, dan mengarah kepada teroris. Nah, mengapa Kiai mengeluarkan pernyataan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus. Semua mengakui, sejarah mencatat bahwa pesantren adalah al-hisnul hasin di ta'alim din Islami, benteng yang kokoh yang mempertahankan nilai-nilai prinsip-prinsip Islam, aqidatan wa syariatan wa thaqafatan. Benteng Islam, teologi, ritual, dan budaya. Terus mengakui pesantren lahir jauh sebelum negara Republik Indonesia. Di Jawa Barat pesan yang paling pertama adalah di Rengas Dengklok, Kerawang, yang didirikan oleh Syekh Quro, seorang ulama dari Cina, nama Syekh Hasanuddin. Nanti yang akan mengislamkan Prabu Siliwangi Pamanah Rasa. Pamanah Rasa nikah dengan santrinya Syekh Quro, namanya Subang Larang, muslimah. Nanti akan punya anak 3 yang terkenal. 1, Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang, yang kemudian di Gunung Gadog Garut. Beliau berjasa besar mengislamkan masyarakat Parahyangan. Yang kedua, perempuan, namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yang dinikah oleh seorang Habib Al-Khan, datang dari India, nanti punya anak Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang terakhir, Syekh Somadullah atau Ki Kuwu Cirebon. Kiwu itu kepala daerah bupati lah, yang terkenal sakti. Terkenal sakti. Ini salah satu contoh pesantren yang dalam sejarah tercatat sangat berperan dalam membangun dakwah Islam, mencerdaskan masyarakat Jawa Barat, menjadikan masyarakat berbudaya beradab sebelum Wali Songo. Itu namanya Syekh Quro atau pesantren Rengas Dengklok. Kemudian terus berlanjut ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Nah, dari situlah maka mau nggak mau kita semua harus mengakui sejarah peranan pesantren lebih dahulu daripada siapapun, daripada pihak kelompok manapun. Nah, kemudian ringkas cerita, Wali Songo berdiri, Majelis Wali Songo berdiri, mampu membubarkan atau menghapus kebesaran kerajaan Majapahit dan Pajajaran Sriwijaya hanya selama 50 tahun. Dari tahun 1400 sampai 450 sudah selesai. Di daerah Majapahit nggak ada Sriwijaya, nggak ada Pajajaran. Berdirilah kerajaan Islam pertama, Demak Bintoro. Dah, loncat saja. Datang penjajah. Ringkas cerita,
Belanda, Portugis datang, Demak kalah ya, Adipati Yunus putra Raden Fatah kalah, gugur melawan Portugis di Laut Utara, Laut Jawa, diganti Sultan Trenggono. Sultan Trenggono hanya 2 tahun karena sudah sepuh, diganti mantunya Joko Tingkir atau Hadi Wijaya. Hadi Wijaya dikudeta oleh iparnya Sutowijoyo, kemudian kerajaan Islam pindah ke Pajang atau Sukoharjo. Sutowijoyo meninggal diganti oleh Danang Sutowijoyo yang nanti akan menjadi Panembahan Senopati ing Ngayogyakarta. Beliaulah yang memindahkan kerajaan Islam dari Solo ke Jogja. Kasihnya begitulah. Ya. Nah, kedatangan para penjajah ini, terutama Belanda, bukan hanya mengeksplorasi atau mengambil kekayaan alam kita, tapi juga ada gerakan tabsyir, kristenisasi. Itu dia membawa misi kristenisasi. Nah, itu Belanda melarang orang Islam pribumi sekolah. Yang mau sekolah Belanda harus Kristen. Atau orang yang bukan pribumi lah, Cina boleh sekolah. Orang pribumi, terutama orang Islam, harus bodoh, buta huruf. Nah, tahun 1901, Belanda merubah kebijakan. Boleh sekolah, pribumi silahkan dari sekolah. Terbuka sekolahnya Belanda. Orang-orang intelek yang nantinya cikal bakal akan menjadi ormas yang modern, waktu belum ada ormas Islam sih belum, tapi nanti cikal ormas modern menerima tawaran Belanda itu masuk sekolah SR waktu itu atau apa namanya lah. Kiai-kiai yang nantinya akan jadi NU, berarti kan belum ada NU kan, yang nantinya akan jadi NU menolak, bahkan haram sekolah Belanda, campur laki perempuan waktu walaupun masih kecil. Itu kan terbiasa menjadi campur yang jadi terbiasa kalau udah dimulai dari kecil. Akhirnya kiai-kiai mendirikan pesantren, meninggalkan pusat-pusat kota karena kota dikuasai Belanda. Contoh Cirebon. Kerajaan Cirebon sudah dikuasai oleh rajanya, kerajaan Islam Cirebon. Rajanya namanya Alexander. Masa kayak raja Islam namanya Alexander? Kok bukan Iskandar? Senogorgonya juga lama di Cirebon. Kalau mohon maaf kalau baca tulisan Senogorgonya, dia nyebut-nyebut juga kakeknya saya, bapaknya ibu saya. Namanya Ki Hasan Sukunsari. Kata Senogorgonya orang bahaya ini, atau bahaya itu orang yang diikuti oleh masyarakat banyak dan punya prinsip lah melawan. Akhirnya ada seorang pangeran namanya Nuruddin keluar di keraton. Nanti Nuruddin punya anak Murtasim, Mutta'ad. 2 aja dulu yang contohnya. Murtasim menurunkan Gedongan, saya, Kiai Mahrus. Mutta'ad menurunkan Buntet dan Benda Kerep. Jadi kakak Benda Kerep, Gedongan, dan Buntet itu kakak beradik. Jadi sikapnya Kiai NU yang penting menyelamatkan nilai Islam. Walaupun tidak mampu berdialog atau tidak mampu bergaul di kota dengan Belanda. Yang penting menyelamatkan nilai Islam. Maka di pesantren itu diajarkan prinsip-prinsip pemahaman Islam. Usul fikih, bukan hanya fikihnya. Mustalah hadis, bukan hanya hadisnya. Ilmu tafsir, bukan tafsirnya saja, bukan. Apalagi misalkan ilmu mantik, logika, diajarkan di pesantren. Mencetak kader-kader kiai yang alim-alim, yang cerdas-cerdas. Izin saya potong, Kiai. Apakah ini juga mungkin hampir semua pondok pesantren yang sudah tua ini, itu hampir semuanya memiliki kitabut turoth. Kitabut turoth itu mungkin dibuat untuk tujuan itu. Kalau ulama, kalau pesantren yang lama, yang semua sama. Walhasil semua pesantren yang besar yang lama-lama itu, Buntet, Gedongan, Babakan, Kempek, Jombang, semuanya menolak metode Belanda, membuat metode sendiri. Yang penting menyelamatkan nilai-nilai, prinsip-prinsip pemahaman agama Islam. Sampai sekarang tidak ada lembaga selain pesantren yang mendalami usul fikih. Kalau fikihnya gampang, mendalami ilmu mantik.
mendalami ilmu kalam teologi, mendalami ilmu tafsir, mustalah hadis, hadis sahih. Kenapa sahih? Memenuhi syarat-syaratnya ada 4. Muttasil, dhabit, thiqah, adil. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif. Dhaifnya maqtu, mauquf, munqati', mursal. Mana ada di luar pesantren bahas itu? Iya. Belum qiraat. Nah, artinya apa? Kiai-kiai berjasa besar Iya. membangun peradaban Islam di kampung-kampung dulu, di pusatnya dari kampung-kampung. Nah, sehingga katakan contoh Muhammadiyah, mohon maaf, Muhammadiyah berjasa besar. Apa jasanya? Menjaga imannya orang-orang Islam yang kerja di kantor Belanda. Ya, orang Islam jadi pegawai Belanda tidak murtad. Ormasnya Muhammadiyah Jadi pasti memainkan peran masing-masing. Nah, masing-masing. Wadahnya Muhammadiyah pasti. Orang Islam di kota kerja di Belanda itu pasti yang diwadahi Muhammadiyah. Apakah pada masa itu dari Belanda juga ada upaya intervensi atau upaya intimidasi terhadap pesantren? Oh, ada jelas, ada. Hanya kalau Belanda kan beda dengan Jepang ya. Iya. Kalau Belanda kan kalau melawan baru ditindak. Kalau nggak melawan dibiarkan. Ya, artinya pernyataan Kiai Said bahwa ini adalah kelompok ekstrim, radikal dan sebagainya itu, apakah ini juga bagian dari gerakan-gerakan semacam Belanda pada zamannya yang berusaha mendegradasi Itu pesantren? yang saya bahas nanti cerita itu ke sana. Cerita saya itu ke sana itu. Iya. Jadi sejak awal ada perbedaan cara berislam antara kaum santri yang alumni pesantren dengan yang jebolan sekolah formal. Ringkas cerita, tahun 36 berdiri Miami, Majelis Islam A'la Indonesia ya. Semua ormas Islam kumpul jadi satu. 7 tahun itu sakbarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ketua umumnya Pak Nasir, Muhammad Natsir. 7 tahun konflik di dalam Masyumi. Karena Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai lain merasa selalu Dianaktirikan. Dianak bawangkan. Disingkur nggak dihargai. Maka NU keluar dari Masyumi. NU lahir tahun 12 atau 26 ya. NU keluar dari Masyumi dan ternyata hikmahnya besar sekali. Begitu Masyumi tokoh-tokohnya terlibat PRRI, NU sudah ada di luar. Ini hikmahnya luar biasa. NU yang berbasis pesantren, Kiai yang berbasis kitab kuning, Kutubut Turath, mempunyai prinsip budaya yang sangat kuat. Walaupun kekurangannya manajemen, administrasi, sosiologi, sangat antropologi, ya. Tapi menguasai betul Kutubut Turath, budaya Islam. Nah, pesantren merupakan wadah yang mempertahankan kearifan lokal, budaya lokal. Itu yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Nah, dari situlah perbedaan antara Islam perkotaan dan Islam pesantren. Ya, artinya pesantren ikut serta untuk menyamaratakan kelas-kelas sosial pada masanya. Ya, luar biasa pesantren dalam membimbing masyarakat. Ya, artinya tudingan-tudingan bahwa pesantren feodal dan sebagainya artinya terbantahkan dengan sejarah ini berarti Kiai. Rumahnya Kiai terbuka jam berapa saja. Macam-macam tamu sama sekarang saya sekarang kan Kiai kecilan lah, Kiai apa ya. Bukan ulama sungguhan lah. Itu semua orang mengadu ke saya kok. Urusan masalah tanah, masalah hukum, masalah konflik, masalah apa, ya Allah. Termasuk minta tanggal hajatan ke Kiai. Apalagi semua Kiai terbuka. Saya ingat kakek saya kan juga Kiai kampung gitu. Orang sakit gigi datang ke kakek saya. Akhirnya dipaku. Mau melahirkan apa? Istri mau melahirkan sudah 9 bulan. Kesini minta air dan minta nama kalau laki-laki siapa, kalau perempuan siapa. Ini merupakan kearifan lokal. Dan itu adanya di pesantren yang pertahankan itu. Kita jadi as-salawat as-saqafi wal hadariyah wasyiariyah. Kita mempunyai social capital, culture capital dan symbolic capital. Iya, betul. Moral development segala macam. Jadi 7 tahun Masyumi NU keluar, di situ terjadi ketegangan yang suatu luar biasa. Orang-orang Masyumi dalam hatinya, atau bukan dalam hati, dalam ucapannya, Kiai NU mau bikin partai apa bisa? Nggak biasa bikin organisasi sarungan aja kok mau bikin partai. Ternyata ketika pemilu itu keluar dari Masyumi tahun 52. Ternyata ketika pemilu tahun 55 NU juara ketiga. Betul. PNI, Masyumi dan NU 04 PKI. Kaget mereka. Loh, Kiai bisa bikin partai. Dan izin saya tambahkan,
pemilu 1955 itu Pemilu sangat demokratis di dunia. Ya. Ini saya perlu tambahkan untuk tambahan pengetahuan kepada sahabat NU. Karena satu-satunya negara yang menjalankan one man one vote di seluruh dunia hanya di Indonesia. Itu ya. Dan NU menjadi 3 besar ketika itu. Amerika belum, karena masih ada aturan Jim Crow namanya. Orang kulit hitam tidak boleh nyoblos. Indonesia satu-satunya yang sangat demokratis pada pemilu 1955. Ini tambahan. Untuk tambahan pengetahuan. Dan NU menjadi juara ketika itu di 3 besar itu. Meskipun ada PKI juga. Karena PKI waktu itu menggunakan isu yang populer, mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dikuasai oleh kalangan ningrat. Dan NU juga terpilih karena waktu itu sangat populer memberikan suasana pemerataan kelas sosial. Meskipun bukan PKI saja sebenarnya yang punya domain itu, tapi NU sudah menggunakan ingsun yang tadinya domain ningrat itu kemudian diserahkan kepada rakyat-rakyat biasa. Gitu. Nah ini salah satu tambahan dari saya. Ini host dadakan ini. Betul. Jadi host rasa narsum ini. Lanjut Kiai, saling menyempurnakan. Nah, disitulah ketegangan antara Masyumi dan NU. Tegang betul itu. Katakan permusuhan betul. Saling memojokkan. Bahkan ada yang mengatakan Kiai Wahab itu bersorban kepalanya, tapi buka kepalanya komunis isinya itu. Karena Kiai Wahab dekat dengan Bung Karno. Jadi penasihat pribadi lah dengan Bung Karno. Kiai Wahab itu komunis, Kiai Wahab itu isu mereka. Puncaknya nih kata Gus Dur. Ketika Kiai Wahid Hasyim, Bapak Gus Dur kecelakaan di Bandung, sudah meninggal dunia beliau. Gus Dur masih umur 9 tahun nih, ikut di mobil itu juga selamat Gus Dur. Itu mereka itu semua gembira, ketawa, senang. Dengan wafatnya Wahid Hasyim, mereka ini senang. Kecuali satu, Pak Hamka. Konon kata Gus Dur. Kecuali Pak Hamka yang ikut berduka. Pak Hamka ikut berduka. Ikut menangis lah. Bagaimanapun walaupun beda barisan lah. Ikut berduka itu Pak Hamka. Lainnya ketawa, senang. Dengan meninggalnya Kiai. Kira-kira mengapa Buya Hamka waktu itu? Ya itu. Perpecahan antara Masyumi dan NU sangat tajam sekali. Jadi mereka dekat dengan Amerika, dibikin ringkas begitu ya. Walaupun seperti apa dekatnya lah. NU dekat dengan Soviet waktu itu. Sehingga justru ada tabrakan juga. Walhasil seperti itu sampai sekarang. Mereka dengan pesantren menertawakan, nyinyir. Dengan pesantren ada apa pesantren? Apa gunanya ilmu pesantren? Nggak ada gunanya, gitu. Nah kitanya kiai-kiainya santri, mohon maaf, minder untuk melawan, menjawab itu. Padahal kita punya kekayaan turas yang sangat luar biasa, yang bisa menjawab kebutuhan tantangan zaman sekarang. Tinggal kita mampu apa enggak mengkontekstualisasikannya. Semua konsep-konsep ekonomi Islam sudah ada Fathul Qorib. Gak usah besar-besar kitabnya. Fathul Qorib sudah ada semua ad-doman, bank garansi, wathiqah, kolateral, salam, inden, musyarakah, profit sharing, murabahah, maka profit. Ada semua. Tinggal kayaknya bisa nggak menjelaskan yang secara... Betul. Sahabat TVNU, dari tadi pembahasan singkat tadi, untuk kemudian kita membahas topik selanjutnya, kita bisa melihat secara historik perjalanan NU itu sendiri dan pesantren itu sendiri memang selalu diganggu oleh para penggunting dalam lipatan. Kurang lebih begitu ya. Orang-orang yang tidak punya niat baik terhadap negara ini. Apa mungkin kemudian dari bagaimana perilaku pesantren ini, Kiai, yang kemudian berhasil menjaga trajektori perjalanan NU untuk tetap inklusif dan tetap mencintai negara ini? Kira-kira bagaimana, Kiai, penggambarannya dengan pesantren hari ini? Luar biasa. Sekarang luar biasa. Satu-satunya ulama yang punya jargon hubbul watan iman ya Kiai Hasyim Asy'ari. Nasionalisme bagian dari iman. Jadi jargon itu bukan hanya untuk membuat semangat melawan Belanda penjajah, bukan. Ya betul-betul bagian dari teologi. Nasionalisme bagian dari teologi. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman atau beragama. Hanya Hasyim Asy'ari. Kemudian ketika ada Piagam Jakarta, kemudian orang-orang non-Muslim dari Indonesia Timur tidak setuju, Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuyang lapor pada bapaknya. BPUPKI. Ya, BPUPKI tanggal 18 Agustus kan. Gimana Pak, gini. Ya Hasyim Asy'ari, sebentar, nanti malam saya sholat dulu. Malamnya sholat, paginya Wahid kembali ke Jakarta.
NU setuju Piagam Jakarta 7 kata itu dicoret. Kenapa? Yang penting Indonesia menjadi negara kuat dulu. Kuat dulu kita. Di atas negeri yang kuat itulah kita dakwah. Yang belum kuat sudah pernah dengan negara Islam, negara sebenarnya. Nah, ini saya sampaikan pada Taliban ketika Taliban berkunjung PBNU. Iya. Ente Soviet lagi bicara tentang negara-negara Islam hanya dengan bentrok antara Burhanuddin Rabbani dengan yang Taliban. Iya. Kalau kita enggak, negara merdeka dulu, baru merdeka kuat dulu persatuannya ini. Di atas kesatuan yang kokoh inilah kita dakwah pesantren, madrasah, dakwah dan seterusnya. Itu artinya apa? Mbah Hashim Asy'ari berjasa besar memperkuat nasionalisme di Indonesia, bahkan dimasukkan dalam bagian dari iman teologi kita. Iya. Termasuk fatwa jihad tanggal 20 Oktober 1945 dengan tidak ragu-ragu Mbah Hashim Asy'ari mengatakan, "Man mata li ajli watanihi mata syahidan." Barang siapa mati demi membela tanah airnya, membela haknya, membela kemerdekaannya, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat pada negerinya, boleh dibunuh. Itu kan sudah Al-Quran. Ya. La illam yantahim nafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang munafik, orang hatinya busuk, wal murjifuna fil madinah, yang bikin gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. Sekarang juga usir. Lalu gini anakmu, walau jaluka illa qalila, jangan menjadi tanggamu, jangan hidup bersama di Madinah kecuali beberapa hari setelah itu usir semuanya. Itu bikin gaduh itu. Tegas Qurannya. Iya. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang bikin gaduh, lagi tenang-tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, gaduh gini-gini. Termasuk Al-Quran, wal murjifuna fil Madinah, lalu ghriyanaka bihim. Usir orang bikin gaduh itu. Termasuk yang mengharamkan Pancasila Nah, dan itu ingin lebih ya, itu mendirikan, lebih. Nah, itu lebih. menegakkan khilafah Memang segala macam. terutama di TV Trans 7 itu jelas di sana ada Wahabi. Ada ya, jelas ada. Ada Arab juga, siapa namanya? Perempuan. Itu Arab. Ini Yaman. padahal seharusnya pertanyaan selanjutnya, tapi nggak apa lanjutnya. Nah, itu sejak dulu memang sana, dan Pak Cete juga cenderung Pak Cete jauh dari pesantren, jauh dari Kiai NU. Dia dekatnya dengan mereka lah dekatnya. Iya. Ya, itu kan Wahabi cikal bakal teroris. Siapa ngomong ini? Yang ngomong ini siapa? Muhammad bin Salman. Iya. Putra mahkota Saudi sekarang yang ngomong. Wahabi cikal bakal teroris. Iya. Cikal bakal Al-Qaeda, cikal bakal ISIS, cikal bakal takfiri, jihadi, takfiri. Izin saya tambahkan juga, Iya, Kiai. iya. Muhammad bin Salman juga mengatakan bahwa Arab Saudi harus lepas dari Wahabisme, iya. karena kalau tidak Arab Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia, Iya, karena iya, selalu mengaku paling otentik. Nah, izin Kiai, kalau kita melihat konteks Indonesia hari ini, termasuk juga serangan Iya. terhadap santri pesantren, termasuk juga NU ini, kira-kira kalau bisa diperjelas, kelompok ini mengapa selalu menyerang NU? Pertama iri. Ya, ayo, lewat di jalan orang semua cium tangan. Ya, semua semua orang apalagi Madura ya. Saya aja salaman ngasih uang semua ini. Nggak besar enggak, 150 20. Iya. Apa saya minta? Tidak. Apa minta? Enggak. Dalam masyarakat Madura, Jawa, Jember, Tapal kuda. salaman saya ngasih uang semua. 50 100. Kalau ditolak sakit hati. Iya. Enggak usah Pak, saya udah hati dia. Sombong kayak ini. Kalau diterima senang dia. Itu sudah kearifan pesantren, kearifan budaya pesantren. Yang di Timur Tengah nggak ada. Atau di kalangan Wahabi nggak akan kita jumpai seperti itu. Dan dengan demikian, timbul rasa hasud. Kiai nggak begitu pinter kok, diikuti orang banyak. Disegani, perintahnya diikutin, larangannya diikutin, ajakannya diikutin. Ya Allah, walhasil berangkat dari itulah, dari sejak dulu juga itu. Dari sejak dulu itu. Antara NU dan non-NU itu yang menjadi sebab iri itu. Nah, orang yang mendapatkan kenikmatan luar biasa pasti ada yang hasud. Sebenarnya kalau mau kita terbuka, tidak merasa sempurna. Iya. Pesantren ada kekurangan, ayo dibantu dong. Iya. Apa kalau pesantren ayo kita sempurnakan. NU banyak kekurangan, ayo dimasukkan. Jangan hanya menghujat. Jangan malah menghujat, itu namanya menghina, meremehkan. Pesantren apa yang kurang? Kebersihan misalkan, atau profesional dalam masalah bangunan atau apa kurang. Ya ayo dibantu dong.
bukan malah membeberkan. Itu kan berarti membuat fitnah. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il khairil mu'tadin athim. Itu namanya kesana kemari adu domba, membeberkan, menyiarkan kejelekan yang tidak ada faedahnya. Manna'il khairi, bisa mencegah kebaikan. Mu'tadin, permusuhan. Athim, dosa besar. Iya. Jadi TV Trans 7 ini menyebarkan permusuhan, dosa, dan apa tadi? Menyebarkan kejelekan yang dibuat. Iya. Dan disebarkan, disiarkan. Ya. Jadi Kiai, melihat serangan-serangan yang sangat sistemik seperti ini, apalagi dimainkan oleh media broadcaster yang nasional seperti ini, kira-kira apa yang perlu disikapi oleh kalangan Nahdien kultural yang ada sebelum di bawah? ini pun ya, tulisan sejarah tidak menyebut Kiai Hasyim Asy'ari atau NU. Iya. Waktu kita protes pada Nadim itu, Nadim itu yang kuat, katanya korupsi 9 triliun itu. Karena mungkin tidak masukkan dalam apa judulnya sejarah Indonesia, Pak. Peran itu nggak ada peran itu. Nah, begitu pula orang-orang yang sekuler, yang nyinyir bareng pesantren, nggak menganggap bahwa pesantren ada andilnya atau ada peranannya ketika membangun negara Republik Indonesia ini. Padahal kita ini setiap krisis pasti NU yang di depan. G30S, NU di depan. Iya. Lahirnya Orde Baru itu juga faktor NU mendukung Orde Baru. Yang mengusulkan Pak Harto menjadi pejabat sementara menjadi presiden, Nurdin Lubis, suatu ketua PBNU. Yang mengusulkan membubarkan PKI dari NU. Yang usul ngotot di MPR. Iya. NU yang usul bubarkan PKI. TAP MPR nomor 1 ya. Nomor 1 itu tahun. TAP MPRS nomor 25. Gitu ya, pembubaran PKI ya. Pembubaran PKI dan ajaran-ajaran komunisme. Nah, kalau yang Pak Harto menjadi presiden, itu juga Nurdin Lubis tuh yang betul. Walhasil tanpa peranan NU belum tentu ada Orde Baru. Belum tentu Pak Harto jadi presiden. Iya. Pertama awal mulanya gitu. Hasil kalau demi Indonesia ini paling di depan sendiri. Satu lagi, ketika Pak Harto mewajibkan asas tunggal, semua ormas asasnya harus Pancasila. Buang itu asas Islam dibuang. NU menerima. Tahun 82. Hanya NU yang menerima. Tahun 82. Pertama kali beliau itu NU. Itu punya melalui perdebatan yang seru ya. Perdebatan kiai-kiai itu. Buka kitab kuning itu. Mbah Mun, Kiai Umar Kempek, Pak De saya. Akhirnya kesimpulannya setuju lah. Yang penting negara bersatu ini. Islam didakwahkan, bukan dikonstitusikan. Iya. Waktu itu perdebatan seru. Kiai Maimun sambil nangis tuh menerima asas tunggal Pancasila. Terus dari Cirebon, Kiai Abdul Abbas menerima. Walhasil tahun 82 ormas-ormas Islam yang masih ragu-ragu, NU tidak ragu-ragu menerima asas tunggal Pancasila. Iya. Sohifatul Indonesia. Ya. Bukan Sohifatul Madinah. Jadi kalau mengacu kepada pernyataan Kiai tentang radikalisme, ekstremisme dan terorisme, kebetulan saya juga menggeluti ini. Dan saya selalu punya kesimpulan yang sama Kiai, bahwa semua terorisme yang mengatasnamakan Islam itu embrionya pasti Wahabi. Saya tidak pernah ragu untuk mengatakan itu. Apakah mungkin ini gerakan-gerakan yang mendegradasi pesantren dan juga termasuk NU ini bagian dari gerakan global mereka untuk menghantam siapapun yang dianggap jadi penghalang? Sangat mungkin. Karena NU ini yang protes terhadap tindakan Abdul Aziz Al Saud membongkar kuburan. Bukan kuburan rata dengan tanah, Siti Khadijah, Ibnu Zubair, As'ad bin Abu Bakar. Di Madinah Baqi rata dengan tanah semuanya. Kita nggak tahu mana Imam Malik, mana Siti Aisyah, mana. Walhasil nggak tahu lah mana kuburan sahabat di Baqi. Karena semua rata dibongkar. Mana Sayyidina Utsman. Nah, akan membongkar makbarah Rasulullah dan Abu Bakar Umar. Iya. Disitulah Kiai Hasyim Asy'ari membentuk Komite Hijaz. Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin yang pernah jadi Perdana Menteri, yang terserempet peluru ketika sholat Idul Adha di lapangan Cikini dengan Bung Karno. Itu Zainul Arifin tuh ketua NU, salah satu NU, Perdana Menteri. Berangkatlah ke Hijaz dan Haji Hasan Gipo, nanti ketua umum Tanfidiyah pertama itu.
Iya. Jumpa dengan Raja Abdul Aziz, permohonan surat di Hasyim Asy'ari. Satu, diberi kebebasan mengibadah di Mekah Madinah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Kedua, imam dan khotib digilir 4 mazhab. Ketiga, atas nama umat Islam negeri Jawi, tolong makam Rasulullah Abu Bakar Umar yang ada di masjid itu tidak dibongkar. Yang permintaan 2 di atas tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Okay. Tetap imam itu harus Wahabi, Hambali lah, Hambali yang ngakunya Hambali. Dan jamaah pun harus Hambali semua tuh. Wah boleh, malah nggak ada kebebasan. Kalau sekarang ada berubah dikit, ada sedikit berubah. Walhasil adalah kemajuan kata Muhammad bin Salman ini. Iya. Nah, tapi tidak dibongkarnya makomnya Rasulullah Abu Bakar Umar itu jasanya Nahdlatul Ulama. Namanya Komite Hijaz. Pulang dari sana baru deklarasi berdirinya NU 31 Januari 1926. Itu pulang dari sana. Iya, waktu Covid itu juga sempat viral As-Sudais baca kunut Nah, di Masjidil Haram. Jadi pada akhirnya baca kunut juga. Tapi izin Kiai, kalau kita kan selama ini dari tadi kita bahas itu adalah dari dunia pesantren, dari dunia NU melihat keluar. Ada yang bilang bahwa fenomena upaya-upaya untuk mendelegitimasi peran pesantren ini karena ketidaktahuan akibat terlalu pasifnya pesantren. Kurang sosialisasi kepada dunia luar bahwa pesantren ini berperan dalam dunia pendidikan keagamaan di Indonesia. Nah, kira-kira ini Kiai, apa yang harus dilakukan oleh dunia pesantren ke depan ini supaya tidak terjadi lagi presiden yang seperti yang kita alami hari ini, sehingga semua orang publik bisa mengerti gitu. Boleh dikatakan kelemahan kita atau kelebihan kita. Kiai itu nggak ingin terkenal, Kiai itu pada dasarnya. Nggak ada iklan telah dibuka pendaftaran baru pasal Takofah dengan biaya sekian, nggak ada, datang sendiri. Lirboyo itu yang sekarang santri 47.000 itu pertama kali dibuka oleh Mbak Abdul Karim, santrinya Ki Mahrus sekarang yang mantunya itu Ki Marzuki, itu hanya 40 orang. Saya di sana tahun 68 di Lirboyo. 2000 santrinya. Sekarang 47.000. Apa iklan? Apa dioprak-oprak? Iklan enggak. Alumninya yang menjadi bukti. Alumni Lirboyo alim dan mau berjuang tanpa pamrih. Mau berjuang jadi imam, jadi khotib, jadi dakwah tanpa target duniawi lah. Terus itu kurang Lirboyo di mana-mana seperti alumni Lirboyo itu di Lampung, di Palembang, itu yang pegang isu NU ya alumni Lirboyo kebanyakan ya. Walhasil kelemahan, kalau dikatakan kelemahan, kita kurang promosi. Akan tapi Bahar tahu. Coba lihat tulisan surah Horbonya, tulisannya ya apa dari Australia, Blackberry. Nah, itu semua sudah nyinggung. Apalagi dari Belanda siapa? Martin Brunissen. Itu juga menulis tentang kitab kuning, pesantren. Dimulai jadi gini. Indonesia ini menganggap NU itu pinggiran. Masyarakat Indonesia tadinya pinggiran, penonton lah, bukan pemain. Kenapa? Karena tadi haram sekolah tadi. Jadi dipikir rata-rata anaknya orang NU tamat SD itu tahun 56. Rata-rata tamat SMA tahun berapa? Tahun 62. BA tahun 64, 65. Zamroni BA. Wah, ketua kami itu loh yang demo. Kemudian 69 Dr. Landes. 71 orang pertama kali dari Kiai NU Doktor Tata Negara Pak Tolhah Mansur, bapaknya Romi. Bapaknya Romi, ketua PT. Itu pertama kali Kiai Doktor Tata Negara lagi, jurusan bukan YN bukan. Nah, jadi kalau di situ kita ketinggalan memang dari Muhammadiyah. Tapi bagaimanapun kita punya prinsip yang kita pertahankan, yaitu nilai-nilai Kutubut Turah Islamiyah. Walhasil dari dulu sampai sekarang ada polarisasi. Ini santri, ini yang non santri. Sebenarnya tidak apa-apa, asal tidak saling membenci. Tidak saling membenci. Ini ada peran sendiri, ada peran sendiri. Tapi kalau saling membenci ya jadi fitnah jadinya. Kira-kira lagi-lagi ini kembali Kiai, kita mencoba berusaha melepas label radikal, ekstrim dan teror itu kepada orang-orang yang tidak suka kepada NU.
Kalau memang di luar kelompok ini tidak suka kepada NU, kira-kira apa Ini alasannya? gambarin paling gampang kalau saya. Iya. Kalau ada orang kok anti pesantren, ya berarti orang radikal lah. Oke. Itu baik, aja udah. baik. Karena dia letterlek, dia apa namanya tekstual. Wajah itu perangilah, waqatilu bunuhlah orang kafir. Wajah itu perangilah orang kafir. Itu nggak begitu. Iya. Kalau mau agak ilmiah nih. Dalam memahami agama Islam itu, pertama kita pegang Quran dan hadis sebagai bayan ilahi dan bayan nabawi. Penjelasan dari Allah dan penjelasan dari Rasulullah. Tapi Quran dan hadis itu bahasa Arab. Bahasa itu tidak lepas dari budaya. Iya. Maka bahasa harus kita maknai dengan kecerdasan. Yaitu namanya burhani, metode burhan. Akal intervensi, memahami bayan, lahirnya usul fikih. Iya. Ini ayat khosoh, ayat ammah, ayat muhkamah, mutasyabiyah, mutlaqah, muqayyadah, nasikhah, mansukhah. Contoh, aqimus shalah, perintah wajib salat. Kulu washrabu, perintah wajib makan, wajib minum gitu. Sama wajibnya. Iya. Apa sama wajibnya? Sama fi'il amarnya, perintah sama. Aqimus shalah, berdirikan salat, wajib. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Apa sama wajibnya nih? Sama-sama wajib? Enggak. Beda dong. Iya. Nah begitu pula wajib perang dan wajib sholat. Wajib sholat umum, wajib perang khusus. Kalau lagi perang. Iya. Walhasil memahami Quran bayan tanpa burhan sesat. Memahami Quran tanpa usul fikih, tanpa mustalah hadis, tanpa ilmu tafsir sesat. Kalau terlak saja. Sesat. Baik, baik. Nanti di Qurannya waqatilu perang orang kafir sekarang keluar dari rumah ngebom. Ini gitu nantinya. Dan semua hal-hal tersebut yang sudah disebutkan oleh Kiai, termasuk usul fikih, bayan dan sebagainya, itu hanya bisa ditemukan dan masih ditekuni oleh pesantren. Itu pun masih belum cukup. Iya. Burhan masih belum cukup. Harus dengan irfan, spiritualitas. Iya. Kearifan. Kearifan, ya. Nah, Iya. Memang kalau kita melihat bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kita nanti jadi orang Arab. Karena itu terbatas orang Arab. Contoh, Iya. dalam Quran, lail wan nahar, malam siang. Jadi kita siang malam. Ya kan? Siang malam, kalau kita itu. Orang Arab enggak? Malam siang. Lail wan nahar. Kalau kita nahar wal lail. Ada lagi. Tiga itu banyak, maka harus jamak. Ya. Iya. Salah satu kutub, 3 kitab. Kutub. Ya. Kalau wahid kitab. 2 kitabain, 3 kutub. Sampai 9. Kalau sudah 100, mufrad lagi. Mi'atu kitab. Alfu kitab. 1000, mufrad lagi. Single lagi. Nggak dijamak enggak. Ya Allah, gimana sih? Dan itu tidak ditemukan di YouTube. Ada. Itu semua di pesantren. Ada lagi. Syams, matahari. Iya. Mu'annas. Iya. Mu'annas, perempuan tuh. Tola'atis syams. Tola'at asyams. Bulan, laki-laki. Mudakar. Iya. Tola'al badru. Kebalik kan ya? Ya, artinya cara pandang Indonesia kebalik. Matahari. Laki-laki, pantasnya gitu kan. Iya. Tola'at syamsu. Yang bulan. Tola'at. Tapi memang itulah bahasa Arab. Jangan kamu jatuhkan tanganmu kepada kehancuran, ke tangan. Nah, ada lagi. Perilaku kamu yang sangat baik ini akan tertulis dengan tinta cahaya. Tulisan apa? Hibrun minan nur. Ditulis dengan tinta cahaya. Kalau kita enggak, tinta emas. Iya. Kita tinta emas, orang Arab tinta. Jadi yang namanya bahasa Arab ya untuk orang Arab. Nah kita memahaminya ini harus pakai kecerdasan. Nah pertama kali ada usul fikih Imam Syafi'i. Kemudian sempurna kalau ada murid-muridnya termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan barang siapa tidak paham ilmu mantik tidak bisa dipercaya ilmunya. La thiqata bi'ilmi. Walaupun ada pihak lain Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah haram. Belajar di mata itu haram. Imam Nawawi Ibnu Shalah. Ibnu Shalah wan Nawawi harama wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama. Qaumun dari Imam Ghazali. Lagi Kiai. Ya. Mengapa NU itu diajarkan kepada, termasuk juga saya di pesantren, saya juga santri gitu. Mengapa kita itu semua terbentuk untuk menjadi toleran terhadap perbedaan? Kira-kira secara historiknya seperti toleransi apa? merupakan prinsip Islam. Pegang dulu itu. Iya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbul adwan bighairi ilm. Iya. Jangan kamu caci maki orang tidak menyembah Allah. Jangan kamu caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum.
Demikianlah saya bikin kebanggaan untuk umat masing-masing, agamanya, budayanya, bahasanya, seninya harus kita saling menghormati. Tradisinya nggak boleh saling menghina. Al-Quran itu. Nah, saya pernah satu pesawat dengan rektor UIN Jogja, Pak Amin Abdullah. Pak Amin Abdullah, pintar itu. Satu pesawat kebetulan. Kenapa di NU itu kiai-kiai itu ya baca kitab fikih. Pencuri potong tangan, zina rajam, membunuh lagi, minum arak 40 cambuk. Tapi kenapa kalau kok nggak galak ya? Nah, jadi fikih itu diajarkan di pesantren dengan detail. Dan kiai-kiai paham, barang siapa berzina dirajam, barang siapa membunuh lagi paham, tapi tidak untuk menjadi tema ceramah. Itu nanti kalau sudah orang itu sadar dengan Islamnya sendiri. Bukan itu yang disampaikan di ceramah itu. Ayah saya kalau ceramah, ayah saya nih kalau ceramah dulu. Ayo kita puasa Ramadan, minggu depan sudah masuk puasa. Kerja saya berat, aku takut batu dari sungai. Ya kalau gitu ya asal jangan blong lah ada puasanya, asal jangan blank banget ada puasanya. Ayo sholat lima waktu, belum bisa ada sholatnya lah. Sehari semalam ada sholatnya, jangan blank banget. Gitu, ayah saya itu. Iya. Jadi cara berdakwah pada sama orang. seperti metodologinya Wali Songo dan sebagainya. Iya, makanya itu. Tapi ironisnya Kiai, kalau saya melihat pergerakan di lini masa di media sosial termasuk di media-media visual gitu, yang ikut menyerang NU, yang ikut menyerang pesantren untuk kasus hari ini, apa yang terjadi hari ini, itu juga banyak yang dari non-Muslim. Nah, kira-kira Kiai melihat ini, padahal NU dikenal sangat toleran gitu ya. Kira-kira bagaimana Kiai Said melihat hal-hal yang seperti ini? Saya nggak ngerti ya kalau sampai non-Muslim ikut mengkritik. Saya belum. Itu dia. Ada beberapa dari kelompok non-Muslim yang berada di medsos itu juga ikut menyerang bahwa ini memundurkan peradaban bangsa. Dia menuduh ini embrio feodalisme dan sebagainya. Kalau soal feodalisme sebenarnya sudah terjawab bahwa NU sendiri juga justru anti terhadap feodalisme itu. Tapi Kiai, kalau melihat fenomena seperti ini, apakah ini pergerakan sosial seperti ini, kira-kira apakah dari pihak NU sendiri kurang sosialisasi tentang trajektori NU masa depan? Bahwa NU ini adalah tetap menjaga toleransi, inklusivitas, dan sebagainya. Sebenarnya kita terus berusaha sebenarnya. Iya. Hanya orang tidak mau mendengar atau tidak pura-pura tidak dengar. Itu aja. Iya. Bahwa peran NU sangat luar biasa. Saya sangat menarik dulu pidatonya Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio, ya, yang mengatakan Jenderal Sudirman ada yang khianat anak buahnya. Ngomong sama Belanda. Ayo saya tunjukkan Jenderal Sudirman yang mana ada di sana. Waktu datang lagi tahlil, dan Sudirman lagi tahlil. Tahlil rame-rame. Iya. Terus ditunjukkan oleh si pengkhianat itu Jenderal Sudirman. Nggak percaya Belanda. Masa jenderal tahlilan? Itu kan kiai itu. Itu artinya dari Nurmanto mengangkat betapa Jenderal Sudirman terkenal Muhammadiyah ternyata sering menggunakan tahlil sebagai tameng menyelamatkan dirinya dari serangan, dari tindakan Belanda. Kemudian Pak Gatot Nurmantio juga menceritakan Kiai Hasyim Asy'ari ketika akan perang melawan Nika, Kiai sudah nggak sabar, Hasyim sabar menunggu singa dari Cirebon. Kiai Abbas pun datang baru, ayo. Yang 10 November. Iya, ayo ke komandannya Kiai Abbas dari Cirebon. Kiai Wadu wakil. Itu resolusi jihad itu. Iya, Kiai Wadu wakil. Dari Cirebon justru datang ke Surabaya. Iya, semua. Yang akhirnya santri-santri itu Buireng, Lirboyo juga ikut semua. serta gitu. Walhasil kalau kita lihat bicara jasanya Kiai ya sulit ya. Kalau orang nggak tahu ya sulit ya. Coba satu. Orang yang tidak pernah menolak tamu. Itu kan ya, coba betapa kalau pejabat tamu diatur jam berapa, ada apa, daftar tamu dulu mau apa, ketemu ada perlu apa. Kiai enggak, kalau Kiai enggak terbuka. Siapa saja. Ya mohon maaf, saya juga begitu dulu waktu jadi ketua PBNU. Dari bintang 4 sampai aguan konglomerat sampai Pak Tito Kapolri saya terima, dan tukang beca, tukang gorengan mau ketemu ya silahkan. Iya. Melihat metode saya begitu seperti itu. Melihat serangan yang sangat masif belakangan ini terhadap Nahdien, terhadap NU, bukan PBNU, kita membedakan itu. Kira-kira sikap NU sendiri
dengan adanya gerakan-gerakan massa seperti ini. Kira-kira apakah ada langkah lain dari menurut Kiai yang untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini? Saya lihat kadang saya menggugat secara hukum. Iya. Saya setuju. Nah, kalau kemarin dipimpin oleh Kang Cicun di Iya. DPR, Iya. usulannya cuma dicabut izinnya, terus saya setuju itu. Nah, satu lagi kalau saya, terutama pada kiai-kiai sepuh, ayo pada rame-rame baca Hizib Nasor, Hizib Sakran, nah gitu. Tapi bacanya bukan di lapangan rame-rame gitu. Iya. Malam-malam bangun, nangis pada Allah, baca di situ Hizib Nasr. Bukan yang seremonial di lapangan, Iya. pakai proposal tuh nanti. Pakai proposal dan pamer-pamer. Ya iya. Jadi Tapi itu ada, harus ada itu. Yang demo harus ada. Iya, Oh, iya. telepon banyak sekali ke saya dari Cirebon, dari Majalengka, Kuningan, Indramayu ke saya. Gimana? Kita mau gerak. Silakan, asal jangan analisis. Asal jangan analisis. Kalau nggak saya larang yang namanya Indramayu, namanya Solikin. Waduh, maunya bakar-bakar itu maunya tuh. karena sahabat-sahabat kalangan Nahdien juga kami capek diginikan terus. Iya, gitu. iya, iya. Itu dia yang mungkin menjadi giroh bagi teman-teman NU karena kami selama ini lebih memilih diam karena kami diajarkan untuk tawadhu. Tapi hari ini kami harus bangkit untuk melawan. Saya, Pak, saya sendiri. Iya, iya. Banyak yang mencaci maki saya banyak. Kemudian minta maaf saya. Orang Bangkalan ada, orang Tuban Bukan ada, saya tapi kan. Pasuruan ada. Saya maafkan, nggak usah minta maaf, sudah saya maafkan. Bahkan pernah ada narasi Kiai Said diadili. Ya, saya maafkan, nggak apa-apa isu. Saya katanya menjadi maklarnya, beli tanah di Malang untuk dijual gereja. Gereja itu dibangun tahun 80-an, saya baru pulang dari Mekah 94. Gereja itu dibangunnya tahun 80-an, 85, berapa. Saya pulang tahun 94. Ada yang mengatakan saya jual tanah milik siapa ke gereja, dapat uang katanya sekian. Nah, gereja itu berdiri tahun 80-an, sebelum 90 lah. Saya baru pulang dari Mekah tahun 94. Tapi minta maaf, saya maafkan. Yang mengatakan saya Syiah ini, saya maafkan. Tapi kalau sudah NU yang disinggung, pesantren yang disinggung, Iya. sulit untuk saya maafkan. Susah. Sepakat. Karena eksistensi kita. Saya ikut bersama Kiai. Kalau soal NU tolong jangan dibuat ini karena kita bukan hanya taksub ya, bukan hanya soal fanatik bukan. Tapi kalau saya pribadi meyakini Kiai bahwa NU adalah tonggak penting di negara ini. Kalau NU ambruk ya semuanya bakal ambruk. Pancasila-nya ambruk menurut saya. Iya. Itu selalu saya suarakan di mana-mana. Nah, yang paling terakhir Kiai, kira-kira kalau ternyata tuntutan-tuntutan kita terhadap Trans 7 ini hanya sekedar berujung kepada minta maaf sementara dia sudah membuat satu narasi-narasi yang sebenarnya membuat gaduh, membuat heboh dan bahkan bagi saya mendegradasi kepada orang yang tidak tahu tentang pesantren pada akhirnya semacam mempertegas gitu, menegasikan bahwa pesantren itu memang bobrok gitu. Kira-kira apa sikap saya kita? Sudah ngomong sama Kiai Lirboyo. Jangan mudah maafkan, jangan hanya dibayar 100 juta, 200 juta dimaafkan. Saya sendiri sudah dihubungi seorang jenderal. Sahabat saya tapi jenderal udah pensiun, orang senior lah. Katanya Pak Cetain ketemu saya. Enggak usah ketemu, enggak apa-apa. Luar biasa. Enggak usah ketemu. Itu dia. Ya. Karena ini soal dignity. Ya, iya, dignity. Iya. Jadi kita semua merasa tergugah. Mari kita perkuat solidaritas kita, solidity kita. Iya. Senasib, seperjuangan, senasib, sepenanggungan. Kita kulluna fi khandakin wahid. Kita ini sekarang berada di lembah yang sama, fi zawrakin wahid, di perahu yang sama. Kalau kita tidak betul-betul menjaga keselamatan perahu ini, bocornya harus kita jaga bersama-sama, kita akan tenggelam semua, bukan hanya dari Boyo, tapi semua pesantren, bukan hanya pesantren. Ya Islam santri Islam yang betul-betul mengamalkan Islam akan hilang di Indonesia ini. Kalau nggak ada pesantren, Islam tinggal namanya doang. Begitu di Mesir. Kalau ada Al-Azhar, Islam hanya namanya saja di Mesir. Kalau nggak ada Al-Azhar. Iya. Di Baghdad masih ada An-Nidhamiyah atau apalagi Universitas apa itu di Baghdad. Kalau di Tunis Zaitunah. Kalau di Syria ada Ad-Dimat. Semua itu
Itulah benteng-benteng ajaran Islam. Alhamdulillah di mana-mana ada. Kalau di Aljazair, tarekat. Di Libya, majelis dakwah. Di Maroko juga ada tarekat kuat sekali. Walhasil, kekuatan civil society itulah yang akan memperkuat solidaritas nasional ini. Yang bagian yang paling terakhir, Kiai. Saya sendiri sangat menerjemahkan secara well defined, saya ulangi sekali lagi, pernyataan Kiai tentang yang mengganggu NU, yang berusaha mendegradasi Kiai dan pesantren ini adalah kelompok radikal, ekstrim, dan teror. Yang dalam pemaknaan saya, itu adalah kelompok-kelompok Wahabi, yang hari ini banyak mengaku bukan Wahabi tapi Salafi. Ya. Makanya saya selalu menggabung kata Wahabi dengan Salafi gitu. Ya, Wahabi Salafi. Wahabi itu Muhammad Abdul Wahab maksudnya, yang dari Saudi, dari Tamim itu. Iya. Kalau Salafi dari mana? Yaman, Mugrin, dari Mugrin ya. Mugrin dia. Nah, kira-kira Kiai, gerakan-gerakan yang semacam ini hari ini sudah, sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama, yang sudah berulang-ulang dari sejak dulu. Nah, kira-kira ke depan ini, gerakan-gerakan apalagi dan apalagi sikap kita sebagai kalangan Nahdliyin untuk menghadapi berbagai serangan yang bergelombang ini dan siklusnya selalu ada gitu. Ya Alhamdulillah sebenarnya kita sudah cukup banyak kader yang mumpuni lah ya. Yang mumpuni termasuk yang muda-muda teman antum panjenengan dan siapa lagi yang muda-muda menghadapi semuanya tantangan ke depan yang lebih keras lagi. Ya ayo kita siap untuk menjawab tantangan itu. Merespon tantangan atau ajakan atau apa, godaan atau pancing, ayo. Iya. Asal kita tetap punya prinsip tawassut. Iya. Wasatiyah. Ya wasatiyah harus pintar. Kalau nggak pintar ya nggak bisa wasatiyah. Iya. Orang kalau bodoh nggak wasatiyah. Iya. Pasti asem kanan atau asem kiri. Itu tandanya orang bodoh. Kalau orang moderat, pasti harus pinter dong. Iya, iya. Moderat. Baru bisa wasato. Jadi orang nggak bisa wasatiyah karena orang itu bodoh. Maunya tekstual, harfiah, apa adanya di Quran itu, atau liberal, ateis sekali ateis, paling gampang. Betul. Nah, disinilah ketantangan kita. Ternyata jumlah yang besar kita ini tidak ada artinya kalau tidak berkualitas. Ketika habis Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, umat Islam berjumlah sekitar kurang lebih 100.000. Karena waktu itu Makkah itu sangat padat, paling padat penduduknya lah. Iya. Islam semua, masuk Islam semua. Maka dari Mekah menuju ke Hunain, kota yang belum Islam, Hunain nih. Iya. Berangkat. Orang-orang pada sombong dalam hatinya, alah Hunain itu kecil, kita ini 100.000 lebih, kecil Hunain. Begitu di tengah jalan dijebak oleh musuh dari belakang gunung, kocar kacir. Disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Kamu hanya bangga dengan jumlah yang banyak, ternyata enggak ada gunanya. Begitu diserang kamu sempit dhaqat 'alaikumul ardu, enggak tahu harus ngapain. Tsumma wallaitum mudbirin, terbirit-birit. Akhirnya Rasulullah mampu mengkonsolidasi lagi pasukan, Hunain masuk Islam. Ya itulah artinya apa? Artinya kalau kita ngambil pelajaran ini, jumlah besar kita syukuri. Iya. Tapi belum tentu jumlah besar itu menjadi faktor pemenang. Iya. Sedikit tapi berkualitas, cerdas, itulah yang kita harapkan. Jadi gimana? Ya kita bentuk kelompok kecil itu di NU ini. Yang betul-betul melengkapi dirinya dengan tuntutan, dengan skill, pengetahuan, seterusnya. Ya, terima kasih Kiai. Tadi pernyataan Kiai Said yang terakhir itu, saya baru selesai membaca buku judulnya War dari Bob Woodward. Jadi ada pernyataan Arthur Lewis di situ. Itu sangat otentik dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran itu, bahwa badan yang besar itu tidak menentukan siapa yang memenangkan pertarungan, tapi akal dan strategi, ilmu pengetahuan yang bisa memenangkan pertempuran itu meskipun badannya kecil. Nah ini Indonesia utang pada Singapura. Iya betul. Utang betul pada Singapura, masya Allah. Padahal kita meludah aja mereka kebanjiran. Karena kita udah semuanya tenggelam. Jadi sahabat TVNU, demikian bincang-bincang kita. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Buya Said, Kiai Said. Buya Said, saya kurang
kurang pas gitu. Saya tetap Yai Said. Jadi dari Yai Said banyak sekali gambaran secara historik bagaimana peran pesantren, bagaimana NU kemudian menjadi satu jamiah yang sangat inklusif, toleran, dan tidak pernah mengkhianati sedikitpun kepada negara yang didudukinya. Tolong dicatat. Hubul watan minal iman itu kemudian menjadi ruh dari pergerakan NU dari ketika berdiri, dari sebelum berdiri hingga nanti hari kiamat mungkin. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat dan kita tetap berpegang teguh kepada cita-cita para muassis untuk menjaga negara ini dari berbagai rongrongan ideologi transnasional yang lebih mengedepankan ekstremisme, radikalisme, intoleran, termasuk juga yang akhirnya melahirkan terorisme. Tidak ada orang NU yang ditangkap oleh kepolisian menjadi teroris. Tidak pernah ada. Kecuali kelompok-kelompok lain yang memang cenderung menganggap dirinya yang paling benar dan orang yang berbeda dengan dirinya pasti salah. NU tidak pernah memiliki berbagai hasrat-hasrat dan ambisi seperti itu. Itu bukan ideologinya NU. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.